Welcome back to channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime To Your Eternity bagian kedua dari episode 13 sampai 20. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang, oke? Cerita pun berlanjut. Fushi merasa sedih atas kepergian Gugu. Dia merasa menyesal dan terlambat menyelamatkannya. Dia berjalan sendirian. Lalu Fushi pertama kalinya dia memanggil jurik itu. Dia menanyakan tujuan Fushi sebenarnya. Jurik itu pun mengatakan bahwa Fushi diciptakan untuk mengumpulkan informasi di bumi dan menjaga serta melindungi kawasan itu. Hanyalah Fushi yang dapat memiliki keberadaan secara khusus di dunia ini. Musuhnya, pengetuk, ingin mengendalikan dirinya. Jurik itu juga mampu mengendalikan tubuh Fushi tetapi tidak dapat menguasai pikirannya. Fushi berubah wujud menjadi serigala dan mencium bau seperti seseorang yang dia kenal. Dia pun menemui seseorang dan dia adalah nenek Pioran yang ingin menemaninya dan membantunya. Fushi memaksanya untuk kembali tetapi nenek Pioran tidak mau. Di suatu tempat, Fushi mengobrol kembali dengan jurik itu. Dia memberitahu kepada Fushi lokasi keberadaan pengetuk itu. Di malamnya, Pioran membuka peta untuk membawa perjalanan Fushi ke hutan Sarnein. Paginya tiba di pelabuhan, seorang gadis muda mengajaknya ke sebuah kapal. Mereka berdua pun terpisah. Fushi pun dimasukkan ke penjara. Dia bersama Pioran dibawa ke sebuah pulau bernama Jeananda. Fushi berusaha mencari Pioran. Dia memanjat dan terjatuh. Lalu dia pun dihampiri oleh sekelompok anak muda di sana. Anak muda itu menjelaskan satu-satunya cara untuk pergi dari pulau penjara itu adalah dengan bertarung. Fushi pun mengikuti pertarungan di sana. Di turnamen itu, bagi yang menjadi pemenang, dia adalah pemimpin pulau tersebut. Pertarungan pun dimulai hingga akhirnya menyisakan satu orang. Dia mencoba melawan Fushi dengan semua senjatanya, tetapi petarung itu gagal melawan Fushi hingga akhirnya dia pingsan ketakutan. Fushi yang menjadi pemenang di pertarungan itu didekati oleh beberapa warga di sana. Tonari menjadi seseorang perantara Fushi. Dia menjadikan Fushi sebagai sebuah obyekan. Dia mengikuti kemanapun Fushi pergi. Hingga akhirnya Fushi menanyakan nenek Pioran itu yang dikurung. Tonari menjelaskan kalau Pioran itu juga adalah pembunuh dan telah meracuni 10 orang di kota Yanome. Dia secara sengaja mengaturnya untuk masuk ke kapal saat di pelabuhan. Malamnya, Fushi memanggil jurik itu lagi. Dia meminta bantuan kepada jurik itu untuk membebaskan Pioran. Jurik itu juga mencoba menyadarkan ke Fushi bahwa kematian akan terjadi pada setiap orang dan tidak perlu bersedih atas manusia yang memilih kematian. Pertarungan pun dilanjutkan kembali. Fushi kemudian mengikuti pertarungan itu. Dia mencoba untuk menakuti lawannya. Dia pun kemudian berubah wujud sebagai Parona di pertarungan itu. Fushi melawannya hingga lawannya terjatuh. Fushi yang kebingungan dengan arti hidup itu didatangi jurik itu lagi. Jurik itu berkata bahwa Fushi mendapat wujud yang luar biasa. Dia juga memahami perasaan Fushi, tak perlu bersedih tentang mereka yang telah memilih kematian. Dan juga setiap kesakitan itu membuat seseorang menjadi lebih dewasa. Malamnya, Fushi berhasil menyelinap masuk ke tempat penjara Pioran. Setelah berbicara dengan Pioran, dia kemudian dipanggil oleh Tonari untuk mempersiapkan pertarungan esok hari. Hari esok pun tiba. Fushi dengan wujud Parona berusaha keras untuk melawannya. Para penonton melemparkan panah ke arah lawan. Fushi pun menepis dengan pedang yang dimilikinya. Lalu Fushi menemui lawannya. Dia pun mengobrol dengannya. Pria itu melakukannya demi adik laki-lakinya.
Fushi kemudian didatangi oleh warga yang memprotesnya karena tak bertarung dan tak membunuh orang. Saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba datanglah serangan dari pengetuk itu yang berwujud sebagai beruang besar. Fushi pun mencoba mengalihkan perhatian pengetuk itu. Dia mencoba mengambil alih inti dari pengetuk itu. Namun, sayangnya gagal. Fushi pun kemudian dibantu oleh Tonari dan teman-temannya beserta warga di sana. Mereka pun berhasil mengalahkan pengetuk dengan membombardir serangan panah. Wujud Marci dan beruang itu kembali diambil oleh Fushi. Fushi pun berkumpul dengan Tonari dan temannya. Mereka takjub dengan kemampuan Fushi yang dapat berubah wujud. Fushi juga menjelaskan pengetuk itu yang mencoba merebut wujud yang telah dimiliki dirinya. Seseorang pun mengabarkan bahwa besok adalah pertarungan finalnya. Mereka pun makan besar di sana. Pada masa lalu Tonari, dia ingin memberikan kejutan kepada ayahnya. Sampai suatu ketika ibunya telah meninggal. Gereja pun menuduh ayahnya sebagai pembunuhnya. Dia pun kemudian mengikuti ayahnya ke pulau Jeananda itu. Ayahnya pun mengikuti turnamen itu demi mendapatkan izin untuk pergi dari pulau itu. Dia kemudian menemukan sebuah buku dan terdapat pesan selamat ulang tahun dari ayahnya. Di belakangnya secara tragis, ayahnya diracun. Pada sejak saat itu, dia tinggal di sana dan berteman dengan anak-anak yang senasib dengannya. Kemudian pada umurnya, di umur 14 tahun, dia pun bertemu dengan Fushi. Dia dihasut oleh seseorang dengan wajah yang mirip dengan Hayase untuk mengajaknya ke kapal. Fushi pun akhirnya bertemu dengan nenek Pioran di penjara itu. Fushi kemudian mengikuti turnamen final itu, dan ternyata lawannya adalah Hayase dan sekuat tenaga ia melawannya. Hayase pun menjelaskan tentang kematian Parona. Itu membuat Fushi menjadi naik pitam karenanya. Fushi pun kalah melawan Hayase. Dia diberikan obat tidur dari bunga Morning Glory. Secara sah, Hayase menjadi pemimpin itu, tetapi dialihkan kepada Tonari. Selain itu, Hayase membuat statement mengenai Fushi yang telah dijaga oleh warga dan membuat penonton di sana marah. Tonari pun kabur dengan menyelinap keluar. Fushi kemudian dibawa oleh Hayase ke sebuah istana. Fushi bermimpi bertemu dengan kakek Bir, Rin, dan Shin, membahas perjalanannya dan pertarungannya. Mereka pun memberikan semangatnya kepada Fushi. Di mimpinya juga dia dihampiri oleh Hayase dan melakukan AHA Jos. Tonari dan kawannya mendatangi Fushi dan mencoba menyelamatkannya. Mereka pun dihampiri oleh Hayase. Tiba-tiba Fushi pun muncul di tempat itu. Dia pun mengabulkan permintaan Hayase dan tetap tinggal di sana. Sebaliknya, semua orang naik ke kapal dan pergi ke pulau itu. Warga pun berkumpul di sana. Tonari memutuskan hanya akan membawa anak kecil untuk pergi dari pulau tersebut. Di pelabuhan, nenek Pioran pun juga pergi dari pulau itu. Tiba-tiba, teman-teman Tonari dibius oleh para penjaga Hayase di sana. Fushi diasingkan ke sebuah tempat. Tonari dipenjara di sebuah kapal. Dia pun mencoba kembali ke pulau itu untuk menyelamatkan Fushi. Tonari mencoba menyelamatkan Fushi dari tempat pengasingan itu. Tidak diduga, Fushi yang sudah kabur kemudian menghampirinya. Mereka pun berdua bermalam di sebuah goa di pulau itu. Tonari pun membahas soal kasus pembunuhan ayahnya. Dia mengaku tidak percaya atas hal tersebut. Sejak tinggal di pulau itu, dia sudah muak terhadap hal-hal yang ada di pulau tersebut. Di tempat pengasingan itu, penjaga mengabarkan ada masalah besar. Fushi yang akan pergi dari pulau itu kemudian dihampiri oleh jurik itu lagi. Dia mengabarkan kalau ada pengetuk di pulau itu. Fushi pun bergegas ke tempat itu. Pengetuk pun muncul dari tumpukan mayat. Warga di sana bahu-membahu membasmi pengetuk itu. Tonari pun dihampiri temannya yang mencoba membantunya. Sampai akhirnya satu persatu
teman Tonari, Oppa, Uroi, dan Mia tewas dan berubah menjadi pengetuk. Tonari dan Sander pergi menuju tumpukan mayat itu. Dari kejauhan, Hayase mencoba membidik Tonari. Hayase pun ditampol oleh Fushi dengan wujud beruang. Fushi pun mengatur strategi dengan membakar para pengetuk itu. Setelah berhasil dilakukan, Jurik mengatakan ada 3 tersisa pengetuk. Ternyata adalah teman-teman Tonari yang saat ini sudah berubah wujud menjadi pengetuk. Hayase kemudian menghampiri dan mengancam menjatuhkan Tonari ke api tersebut. Saat akan menjatuhkan Tonari, Fushi menyelamatkan mereka berdua. Tonari memberikan pesan ke salah seorang penduduk bahwa berhentilah membunuh dan melukai lainnya. Hidup damai dan saling membantu dengan yang lain. Fushi kemudian pergi menggunakan perahu dengan Hayase yang diikat. Di tengah laut, dia menanyakan tujuan Hayase. Keinginannya hanyalah ingin tetap berada di sisinya. Dia pun sangat mencintai Fushi. Fushi kemudian meninggalkannya seorang diri di perahu itu. Tiba-tiba pengetuk datang dan membunuh Hayase. Fushi pun ditemui Jurik itu lagi. Dia memintanya untuk memberikan tujuan ke sebuah daratan. Kemudian, Fushi pun akhirnya tiba di daratan itu. Di sebuah restoran, Nenek Pioran hanya memakan biji-bijian yang disediakan oleh restoran itu. Fushi melihatnya di luar pintu restoran itu. Dia pun khawatir dengan Pioran yang hanya makan biji-bijian dan tidak memiliki uang. Pemilik restoran itu pun juga memberikan sebuah tempat di sisi gudang untuk dia tinggal sementara waktu. Fushi juga memberikan sebuah surat dan makanan seadanya kepada Pioran. Tetapi dia kembali lagi dan ingin memberikan sebuah mantel kepadanya. Akan tetapi, Pioran pun sudah pergi dari tempat itu. Dia pun menemuinya di sebuah hutan. Saat ada pria ingin menyuruhnya kembali ke Pulau Jeananda, Piora pun menggetok pria itu sampai pingsan. Fushi pun memantau Pioran hingga malam hari. Fushi dihampiri pengetuk. Dia bilang, Nenek Pioran meskipun tidak bersama dengannya, suatu hari dia pun juga akan mati. Jurik menjelaskan kalau suatu hari nanti manusia pasti akan mengalami kematian. Fushi kemudian memberikan mantelnya kepada Pioran yang sedang tertidur. Tiba-tiba Pioran memanggil Fushi dan Pioran pun memeluknya dengan erat. Sejak saat itu mereka pun akhirnya pergi bersama. Mereka pun tinggal di pinggir sungai. Pioran pun punya keinginan bahwa ia ingin kembali muda lagi dan dapat bergerak dengan bebas. Nenek Pioran semakin hari dia pun semakin kehilangan sesuatu yang dimilikinya. Dia mulai pikun dan mulai sakit-sakitan. Fushi pun tidak mengerti. Nenek Pioran sudah mengalami penyakit tua. Hingga pada suatu saat, Nenek Pioran yang sedang tiduran memanggil Jurik itu. Dia memintanya untuk lahir kembali ke sesuatu yang dapat membantu Fushi. Jurik itu pun kemudian mengambil nyawa Pioran dan Fushi pun terkejut karena Nenek Pioran sudah tiada. Saat membaca sebuah catatan, dia melihat sebuah pertanyaan mengenai impian Fushi. Akhir cerita, puluhan tahun pun sudah berlalu. Fushi makin menjadi orang dewasa. Dia sudah mampu mengalahkan pengetuk seorang diri. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.